Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan percobaan praktikum pada modul 0 pada mata kuliah sistem sirkuit. Dan untuk praktikumnya di sini untuk temanya sendiri itu kita menggunakan aplikasi Tinkercad. Nah, apakah Tinkercad itu sendiri gitu kan? Nah, jadi untuk Tinkercad sendiri itu tuh merupakan sebuah aplikasi yang memang dibuat khusus untuk merancang sebuah desain. Entah itu desain 3D ataupun yang model-model kayak sirkuit modeler gitu kan. Nah, di sini kita menggunakan yang sirkuit karena kita menggunakannya untuk mata kuliah di sistem sirkuit. Nah, jadi kita langsung ke pembahasannya aja langsung. Nah, jadi untuk rangkaiannya di sini saya sudah menyediakan untuk rangkaiannya. Di sini saya sudah membuatkannya, dan untuk rangkaiannya sendiri itu untuk tahapannya itu ada di laporan praktikum. Nah, di sini untuk yang di dalam video ini saya sudah istilahnya sudah ada gitu kan, sudah dirangkai gitu kan. Jadi langsung dipraktikkan aja gitu kan. Nah, jadi untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan untuk yang rangkaian sederhana. Nah, yang untuk yang ini namanya rangkaian sederhana. Nah, jadi untuk rangkaian ini sendiri itu terdiri dari untuk komponennya sendiri itu ada 2 voltmeter, ada 1 ampere meter, ada 1 power supply, dan ada 2 resistor. Nah, di sini ini sudah saya hubungkan. Yang kabel-kabel hijau ini sudah saya hubungkan. Ini berdasarkan modul yang sudah diberikan. Nah, jadi untuk rangkaiannya seperti ini untuk yang rangkaian sederhana. Dan untuk nilai value-nya itu di sini resistor sini saya masih menggunakan nilai default. Resistensinya masih 1 dan ini masih 1 juga. Dan untuk tegangan power supply-nya di sini voltasenya sih saya ubah menjadi 20. Atau ini default juga sih sebenarnya, ini defaultnya 20. Terus di sini kurennya itu adalah 5. Ini untuk power supply-nya. Nah, kita lanjut ke bagian rangkaian kedua. Nah, di sini untuk rangkaian kedua ini ada rangkaian seri. Nah, untuk rangkaian seri itu sendiri itu membutuhkan komponen itu hanya multimeter dan 3 resistor. Dan untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi dari kabel ini tinggal kita sambungkan sini menuju ke resistor ke-3. Nah, di sini untuk keterangannya, sendiri di sini adalah R1. Di sini ada R1. Ininya R2. Lalu ini R3. Nah, untuk yang kabel tadi itu kita sambung ke R3. Nah, dari R3 ini kita sambung ke R2. Nah, dari R2 ini kita sambung ke R1. Nah, lalu dari R1 kita tutup ke kutub yang sebelah sini, negatif. Nah, jadi untuk rangkaian seri seperti ini untuk rangkaiannya. Dan untuk multimeter sendiri ini saya setting mode resisten. Karena untuk kita di sini untuk menentukan jumlah dari besaran ohmnya. Oke, kita lanjut ke rangkaian ketiga. Di sini untuk rangkaian ketiga itu adalah rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian paralel sendiri itu kurang lebih seperti sama rangkaian seri. Hanya saja untuk penyambungannya sendiri itu kalau rangkaian seri itu dia memutar di sini memutar. Nah, akan tetapi kalau seandainya di paralel itu dia melingkar gini dia. Jadi di
bagian atas, bagian kutub atasnya di resistor 3 ini, itu dia saling melewati. Yang atasnya dilewati, terus yang bawahnya dilewati juga. Jadi bentuknya seperti ini gitu. Nah, untuk percobaannya, untuk simulasinya, mungkin kita langsung memulainya aja gitu kan. Kita langsung memulainya, gimana hasilnya gitu kan. Langsung kita jalankan. Nah, untuk hasilnya, seperti ini. Jadi pada voltmeter pertama itu terhitung jumlahnya itu 5 volt. Nah, untuk voltmeter kedua itu sama 5 volt. Untuk ampere meter itu 5 volt juga, 5 ampere juga, maaf. Nah, untuk di sini di power supply-nya, sendiri itu untuk tegangannya sendiri di sini 10 volt. Terus di sini ampere itunya, jumlah ampernya itu apa sih namanya ya? Ini arus ya. Ini untuk arusnya itu 5 ampere. Nah, itu untuk power supply-nya gitu kan. Dan untuk settingannya power supply-nya sendiri, di sini saya menyetingnya ini menyesuaikan yang ada di modul. Jadi untuk yang bagian bawahnya, di sini saya setting paling kanan. Jadi sini saya set rata kanan, itu paling bawah sekali, 5 ampere. Nah, untuk yang bagian tegangannya, untuk bagian tegangannya sendiri di sini saya ubah ke arah VC di sini. Jadi mungkin agak setengahnya gitu kan. Agak setengah lebih sedikit gitu kan. Jadi posisinya sebelah sini gitu. Ke arah VC ini. Jadi di sini nilainya 10. Dan kenapa nilainya hasilnya untuk rangkaian sederhana seperti ini gitu kan. Nah, jadi untuk hasilnya gitu kan. Kalau di sini nilai defaultnya di sini karena di sini nilai defaultnya 1, maka akan mendapatkan hasil nilai seperti ini gitu kan. Seperti pada video gitu kan, video ini. Nah, apabila kalau seandainya ini saya ubah, misalnya di sini saya ubah menjadi 5 dan sini saya ubah menjadi 5. Dan untuk tidak lupa untuk satuannya sendiri di sini saya menggunakan ohm. Ohmnya tidak menggunakan mili ohm ataupun kilo ohm. Karena di sini saya menggunakan hanya ohm aja gitu kan untuk satuan dasarnya. Maka di sini dapat hasil 10 sama 2 ampere. Jadi di power supply-nya di sini terhitung di sini 20 volt dan di sini 2 ampere. Nah, kenapa di sini 20 gitu kan? Karena dari kedua voltmeter ini itu ada 2 gitu kan. Karena di sini 2 voltmeter, jadi 10 ditambah 10 sama dengan 20. Nah, untuk ampere meter sendiri itu diletaknya di bawah sini. Nah, mungkin apabila ada kasus lain lagi misalnya gitu kan. Kalau misalnya di sini resistensinya 10 untuk R1-nya. Nah, untuk R2-nya itu adalah 10 juga. Nah, maka di sini hitungannya adalah hasilnya adalah ini 10, ini tetap 10 dan ini 1000 mA. Dan untuk hasilnya sama seperti yang sebelumnya, di sini tetap 20. Nah, dan sini adalah 1000 mA. Nah, dapat dibuktikan kalau seandainya gitu kan makin besar, karena di sini kalau seandainya makin besar nilai resistensinya dalam resistor gitu kan, dalam sebuah resistor, maka di sini nilai ampernya semakin kecil gitu. Apabila sebaliknya, nah untuk sebaliknya sendiri, apabila nilai resistensinya makin kecil, maka nilai ampernya itu semakin besar gitu. Nah, untuk nilai voltasenya sendiri karena di sini tetap, yang berubah di sini nih hanya bagian ampere meternya gitu kan, karena ini resistor hambatan gitu kan. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian rangkaian kedua. Nah, untuk rangkaian kedua di sini rangkaian seri mungkin sudah banyak yang tahu lah gitu kan.
untuk rangkaian seri. Jadi di sini menampilkan hasil itu 36. Nah, kenapa 36 gitu kan? Karena di dalam resistor ini itu saya memasukkan nilai resistensi itu 12. Begitu pula dengan R2 sama R3. Itu nilainya 12. Maka dapat disimpulkan ini sesuai dengan rumusnya. Karena rumus dari rangkaian seri itu tuh R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Maka mendapatkan hasil 36 ohm. Nah, itu untuk resistensinya gitu kan. Nah, mungkin apabila kalau seandainya nih saya rubah lagi. Di sini kalau ini saya rubah ini 6. Di sini saya rubah jadi 6. Di sini saya rubah menjadi 6. Nah, maka di sini akan menampilkan 18. Sesuai dengan rumus rangkaian seri tadi. 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya yang terakhir itu ada rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian paralel sendiri itu dia menggunakan rumus juga gitu kan. Mungkin yang membedakan kalau paralel dia menggunakan rumus R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Itu untuk rumusnya. Nah, jadi di sini untuk nilai value-nya, resistensinya itu di sini ada 10. Di sini ada 10 dan di sini ada 10 juga. Jadi untuk R1, R2, R3 itu nilai value-nya, resistensinya itu 10. Nah, kenapa hasilnya 3,33? Nah, seperti yang dijelaskan pada rumus tadi, pada rumus itu nilainya gitu kan, R paralel itu sama dengan 1 per R1 gitu kan. 1 per R1 nya berapa? 10 gitu kan. Nah, 1 per R2 nya berapa? 10. Dan 1 R per 3 nya juga 10 gitu kan. Nah, jadi kalau ditambahkan itu maka akan mendapatkan hasil 3 per 10. Nah, jadi 3 per 10 ini kalau dibagikan itu hasilnya 10 bagi 3 itu sama dengan 3,333. Nah, mungkin kalau seandainya ini saya rubah gitu kan nilainya. Di sini kalau nilai sini saya rubah itu mungkin kalau saya rubah mungkin menjadi yang sekiranya 3, mungkin 30. Sini saya ubah jadi 30. 30. Nah, maka akan menampilkan hasil 10 gitu kan. Jadi mungkin kalau di lebih gampangnya gitu kan, cara ngitung gampangnya itu mungkin dari masing-masing ini kan memiliki value 30. Nah, tinggal dibagi 3 aja di sini. Tinggal dibagi 3 resistor. Maka mendapatkan hasil 10. Jadi kurang lebih seperti yang pada value sebelumnya itu bernilai 10. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perhitungannya gitu kan. Oke, mungkin untuk semua rangkaian sudah saya jelaskan dan mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian dalam video ini saya mungkin ada kesalahan dalam penyampaian. Itu harap maklum. Itu aja.